Halo Sobat Inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita dari tokoh inspiratif untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Pada malam hari ini kami masih berada di Lombok, Sobat Inspirasi, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, atau lebih tepatnya lagi berada di rumah jabatan dari orang nomor 1 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansa, SE/MSc. Pada malam hari ini kami akan menghadirkan beliau sebagai sosok inspiratif dari SCPD Channel, di mana kami akan mengulik banyak hal dari beliau, mulai dari kehidupan pribadinya, termasuk sosok beliau sebagai gubernur yang penuh dengan kontroversi dan juga inovatif. Dan seperti apa sosok beliau, kita akan sama-sama menyaksikan dalam podcast berikut ini. Namun sebelum kita mengulik lebih jauh mengenai sosok beliau, kami minta kepada Sobat Inspirasi kalian agar membantu channel kami bisa berkembang dan terus berbagi kisah pada sobat lainnya. Bantu dengan cara subscribe channel kami, tekan tombol notifikasi, komen dan juga share linknya kepada sobat yang lainnya. Baik Sobat Inspirasi, langsung saja kita berkenalan dengan sosok inspiratif kita pada kali ini, Bapak Dr. Zulkifli Mansa, atau yang biasa kita sapa dengan Bang Jul. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jul. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Sepertinya sibuk sekali nih. Enggak, begini-begini aja. Begini-begini aja ya. Tapi Sobat Inspirasi perlu diketahui juga bahwa saya mengajukan jadwal podcast kepada beliau ini sangat responnya cepat sekali. Begitu saya sampaikan berkenan, langsung dijawab, yes, kita ketemu jam 7. Dan akhirnya pada malam hari ini kesampaian juga cita-cita kami untuk podcast dengan orang nomor 1 di Nusa Tenggara Barat. Baik, kita langsung saja deh Bang Jul. Ini kan channel inspiratif nih, kita ingin berbagi kisah cerita mengenai Bang Jul dari masa kecil sedikit, lalu nanti terkait apa yang udah Bang Jul lakukan akhirnya bisa menjadi seperti saat ini, begitu ya. Supaya ini bisa menjadi nilai atau ada nilai yang bisa diambil oleh Sobat Inspirasi kalian, begitu ya. Bang Jul, saya mulai dulu dari masa kecilnya dulu. Saya melihat berbagai macam prestasi yang udah Bang Jul torehkan selama menempuh pendidikan dari masa SD, SMP, SMA gitu ya. Dan yang paling membuat saya tertarik adalah pada saat Bang Jul mewakili Sumbawa, Nusa Tenggara Barat untuk menjadi peserta dari pertukaran pelajar dengan Australia, begitu Bang Jul ya. Bisa diceritakan sedikit atau mungkin dari awal dulu deh Bang Jul, bagaimana awal kehidupannya gitu di zaman masa kecil? Ya, saya memang orang yang percaya bahwa satu kesuksesan itu akan mengundang atau memanggil kesuksesan yang lain ya. Dan kalau kita coba duduk sejenak, melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup ya, melakukan perenungan panjang, memang salah satu momentum besar yang merubah banyak hal, yaitu ketika pertama kali saya keluar negeri itu. Keluar negeri, oke. Nah, waktu itu kompetisinya lumayan ketat, jadi ada di tingkat sekolah, kabupaten, dan tingkat provinsi. Nah, kebetulan waktu itu ada pertukaran pelajar antara Indonesia Timur dengan Australia bagian utara atau Northern Territory. Nah, perjalanan saya ke Australia itu membuka banyak hal ya, cara berpikir, ya minimal satu rasa percaya diri bahwa kita sebenarnya tidak kalah dengan orang yang kulitnya putih, matanya biru, rambutnya pirang, tapi sebenarnya kita sama saja. Kata kuncinya kita sama, Sobat Inspirasi. Nah, kita dipaksa untuk namanya belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris pasti. Jadi sebulan tuh di Darwin sebelum dipisah ke berbagai kota kecil yang lain. Tapi memang di semasa SMA penguasaan bahasa Inggris memang udah sangat fluent begitu ya? Bahasa Inggris kebetulan saya tuh kursus sejak SMP kelas 1. Jadi kita kursus bahasa Inggris itu sejak kecil ya, sejak SMP kelas 1. Dan kemudian ketika ada kompetisi itu ya relatif bahasa Inggris saya itu sudah kelas 2 SMA saya sudah, kalau pelajaran bahasa Inggris itu sudah nggak ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggris semua. Jadi sudah mengerti bahasa Inggris itu dan baik itu SMA kelas 1. Nah, sampai di luar negeri itu saya baru kaget bahwa ternyata Australia itu ya tidak jauh beda sebenarnya dengan Bima, dengan Dompu, dengan Sumbawa sama saja. Cuman orang yang menghuninya saja yang berbeda. Nah, karena saya pulang dari Australia itu cukup berprestasi, itu kemudian mengundang kesuksesan berikutnya. Saya diterima di Fakultas Ekonomi di UI, Universitas Indonesia, betul. Yang kebetulan salah satu faktor pertimbangannya itu bahasa Inggris. Betul.
Nah, jadi saya mengatakan satu kesuksesan itu akan jadi trigger untuk kesuksesan berikutnya. Nah, saya waktu itu baru pulang dari Australia, masuk ke dalam Fakultas Ekonomi di UI. Saya bahasa Inggrisnya hampir 10 waktu Eptanas di Sumbawa. Di Sumbawa, betul. Tapi maksud saya setelah masuk FEUI itu the best students di Sumbawa itu masuk di FEUI itu saya dapat C bahasa Inggris. Karena standar UI yang terlalu tinggi atau mungkin ada kesalahan teknis kali? Karena memang anak FEUI, anak Jakarta itu ternyata punya kemampuan bahasa Inggris yang jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Kita kalah dibanding ada yang dari Amerika, ada yang dari macam. Jadi mereka itu kadang-kadang kursus bahasa Inggrisnya sejak kecil, bahkan sebagian besar ya mereka sudah mengajar bahasa Inggris di LIA. Jadi saya masuk ke dalam lingkungan sekedar ini membayangkan buat teman-teman saya yang terbaik bahasa Inggrisnya baru pulang dari luar negeri dari negara barat gitu, masuk ke FEUI itu nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Untuk sedikit memberi gambaran betapa persoalan kemampuan anak-anak FEUI waktu itu luar biasa. Nah, itu juga memacu kita untuk segera sadar untuk tidak puas terhadap apa yang kita punya. Nah, jadi kita mencari kegiatan-kegiatan yang punya nilai tambah lain yang menyebabkan kita bisa berdiri di tengah kerumunan. Standing among the crowd. Artinya tinggi apapun yang udah kita capai saat ini, ternyata di luar sana ada yang jauh lebih tinggi lagi tanpa kita sadari. Di atas langit masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Jadi jangan cepat merasa puas atau cepat inspirasi atas apa yang udah dirasakan atau atas kemampuan sobat kita sekalian. Jadi terus gali ya. Siap. Nah, berlanjut lagi dimasuk di Fakultas UI. Di situ juga ada prestasi yang menurut kami juga khususnya ya kebanggaan lah kita dari Nusa Tenggara Barat begitu ya. Begitu Bang Jul juga terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa saat itu yang mungkin saat ini menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa, dan menjadi ini tentunya sangat luar biasa apalagi untuk ukuran Jakarta, dan Abang datangnya dari mohon maaf tadi yang datangnya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat begitu ya. Dan mungkin sampai sekarang ya belum ada anak NTB lagi yang jadi presiden lagi. Wow. Saya nggak tahu. Sudah saya nggak lama nggak itu, tapi waktu itu memang itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena memang kita di NTB ini punya talenta hebat dan talent yang luar biasa, terutama dalam berkomunikasi publik. Jadi public speaking rata-rata bagus, sehingga seorang aktivis itu modal besar. Jadi ketika menjadi ketua mahasiswa UI pun itu sekolah yang luar biasa. Betul. Karena UI itu keragamannya ada. Fakultas Teknik punya budaya beda dengan ekonomi, kedokteran dan kedokteran gigi, keperawatan, FKM semua beda. Nah, karakter orangnya, cara mengartikulasikan apa yang mereka rasakan, cara berpendapat, berargumentasi, berdebat, itu beda-beda. Nah, menjadi pemimpin kampus yang jadi replika Indonesia tentu satu hal yang luar biasa. Tapi kita jadi makin percaya diri bahwa there is a will, there is a way. Kalau ada keinginan, ada jalan ya. Dan itu semakin membuat kita jadi lebih confident bahwa kita bisa jadi dosen, bisa sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi menarik gitu, mengajarkan kita tentang kerendahan hati, tentang kesabaran, tentang macam-macam. Banyak hal ya. Tentang politik. Dan ada satu statement Bang Jul yang saya baca di bukunya itu yang menyatakan bahwa buku, kampus, dan lembaga diskusi, dan ada satu tambah itu masjid, menjadi tempat perenungan yang akhirnya bisa menemukan, aduh saya ini siapa dan saya harus jadi apa begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada Sobat Inspirasi. Saya nggak tahu sekarang, tapi saya termasuk aktivis masjid di Salemba itu yang mungkin nggak tahu apa masih ada seperti sekarang, karena saya di semester ketiga atau tahun kedua sudah menjadi khotib di masjid. Jadi khotib di masjid dan hampir menghabiskan waktu juga di situ. Kadang menginap juga kan di masjid. Karena saya tinggal di situ. Khotib sekaligus tinggal di masjid ya. Sama Pak di situ. Nah, maksud saya itu kan tahun 90-an, 91, 92. Tahun kedua saya sudah punya pengalaman menjadi khotib di Masjid Arif Rahman Hakim yang menjadi legenda Indonesia. Arif Rahman Hakim, betul.
dan saya jadi khotib itu tidak semua orang bisa. Nah, artinya ada orang pintar pidato tapi nggak bisa bacaan Qurannya pas misalnya. Ada banyak begitu. Ada yang bacaan Qurannya bagus tapi tidak bisa mengerti isu-isu kontemporer. Nah, kenapa menurut saya ini satu prestasi juga kalau saya renung-renungkan, anak tingkat 2 dari kampung itu punya keberanian berbicara jadi khotib di UI yang Jumatan ini banyak menteri juga. Jadi luar biasa nih. Guru besar gitu kan, dekan fakultas, kemudian para menteri di Salemba waktu itu orang FPI jadi menteri banyak. Nggak ada rasa grogi atau apa begitu. Dan itu very confident. Jadi nggak ada grogi rasa apa, dan itu juga mungkin yang menyebabkan akhirnya saya dikenal luas di UI waktu itu. Jadi kita pilih jadi ketua senat waktu itu karena sudah biasa ya. Nah, waktu itu ya itu nambah semangat bahwa anak NTB ini sebenarnya Ternyata bisa ya. Saya nggak tahu apa Rekaman Hakim masih punya tradisi ada anak mahasiswanya yang diperkenankan, Diberikan kesempatan gitu ya. katanya jadi khotib tapi jadi imamnya sekaligus. Luar biasa. Nah, kalau dari situ background sendiri nih, dari keluarga, apa memang udah dibiasakan untuk yang pertama punya jabatan tinggi pasti, terus mengenyam pendidikan sebegitu semangat begitu kan? Dari riwayat keluarga punya pendidikan, artinya pendidikan itu keluarga bapak dan ibu juga apakah seperti Biasa saja. Tapi ibu saya itu almarhumah ya. Nah, itu punya concern yang luar biasa untuk mengajarkan anaknya belajar agama. Jadi ketika belajar agama dari kecil itu, subuh jam 3 sudah bangun, mengaji pagi, siang, sore, malam, jadi 4-5 kali sehari. Jadi makanya kita punya penguasaan sedikit tentang Quran, tentang apa, karena memang kami cukup intensif belajar. Jadi kalau pendidikan yang umum ya mengalir saja. Seperti saya katakan tadi, kesuksesan yang kita dapat akan melahirkan kesuksesan. Mengundang kesuksesan. Jadi akhirnya waktu itu dikirim sama kampus untuk belajar Jadi di mulai Fakultas UK. Ekonomi UI, belajar di Glasgow. Tapi kemudian saya ngambil master 2 kali karena beasiswa PhD saya itu mewajibkan atau mengharuskan saya harus ngambil PhD-nya di Departemen Economics, bukan di bisnis. Nah, jadi saya pindah ke Department of Economics, itu belajar industrialisasi, kebijakan ekonomi, kebijakan perdagangan. Nah, kemudian ngambil tentang sains dan teknologi. Nah, dan itu sekolah itu juga ketagihan juga. Makanya saya dapat postdoktoral. Candu ya, mak pendidikan ya. Postdoktoral di Harvard ya, di Amerika. Jadi pengalaman sekolah itu banyak. Pernah sekolah di Jepang, pernah sekolah di Australia, di Swedia, kemudian di Inggris, di Belanda, di Amerika. Jadi cukup inilah. Luar biasa pengalaman beliau dalam mengenyam pendidikan ya. Jadi tidak ada batasan baik tempat, ruang dan waktu. Sampai usia sekarang pun mungkin masih terus melakukan ini kali ya dalam bidang pendidikan begitu. Ya, kita bikin kampus, bikin sekolah, karena mungkin passionnya di situ ya. Nah, berarti setelah selesai melakukan pendidikan tadi di luar negeri, otomatis kembali lagi ke kampus. Universitas Indonesia, menjadi atau mengabdi lah menjadi setiap akademisi PhD begitu ya. yang baru pulang dari luar negeri itu pasti terobsesi punya publikasi yang banyak. Betul. Karena kita di Barat itu dididik bahwa seorang PhD itu ya peneliti. Riset ya. Nah, dan kita ingin publikasi di mana-mana, kemudian international conference atau seminar itu datang sebagai participants atau speakers gitu. Dan karena produktif gitu, saya terpilih sebagai peneliti muda terbaik Indonesia. 9 berapa tuh? 95, 96 tuh. Iya. Jadi ya terus saja begitu. Nah, yang tidak saya sangka-sangka kemudian tahun 2004 saya jadi anggota DPR. Karena waktu itu walaupun saya mengajar di kampus, tapi UI waktu itu ada tenaga pengajarnya yang bukan pegawai negeri.
Nah, karena bukan pegawai negeri, kami yang jadi staf non PNS ini diminta oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk jadi caleg. Baik, sebelum kita masuk ke sana nih, ini juga kita perlu ya, kita perlu kulik juga sedikit dari segala macam karir dari dalam, dari jenjang pendidikan sampai akhirnya menjadi akademisi yang bahkan kalau di fakultas atau di UI udah sangat ya seperti yang kita cita-citakan sulit lah untuk digapai, tapi Bang Jul udah bisa meraihnya begitu. Nah, untuk khususnya di akademisi, lalu kenapa tiba-tiba ya bukan secara tiba-tiba tapi akhirnya terjun ke dalam dunia politik dan praktis tidak bersentuhan lagi dengan dunia pendidikan begitu Bang ya? Ya tetap. Jadi saya tetap mengajar gitu. Justru keunggulannya ketika kita di dunia politik itu, apalagi saya di Komisi 6 waktu itu, di link dengan perdagangan, perindustrian, kemudian UKM, koperasi, kemudian BUMN yang sehari-hari di kampus mengajarkan itu. Justru kalau di dunia akademis susah cari data-data yang first hand gitu. Nah, dengan di politik kita dapat semua. Nah, jadi sebenarnya kalau mampu disinergikan, ya bagus sebenarnya. Politisi itu tetap menjaga mengajarnya di kampus. Cuman belakangan UI itu tidak bisa disambi. Nah, karena kalau kita, jadi saya tim teaching aja, misalnya ngajar S3 gitu. Tapi kalau untuk Sabtu, kalau dulu kan kita kalau nggak bisa ngajar, ya ganti hari Sabtu buat yang sibuk-sibuk. Nah, karena sudah banyak dokter-dokter baru yang muda-muda yang lebih up to date, mungkin ya mereka maunya dosen PhD itu full time di kampus. Dan kita karena ngajarnya di Depok misalnya, itu hampir separuh atau lebih seharian waktu itu tersita untuk menyiapkan pengajaran dan mengajarnya sekaligus, jadi nggak bisa disambi-sambi. Nah, apalagi waktu itu saya jadi pimpinan komisi di DPR, nggak bisa hit and run. Kalau misalnya rapat kerja atau rapat dengar pendapat, dia harus ditongkrongin sampai selesai. Mungkin sebentar lari ke Depok, balik lagi ke Senayan, itu nggak memungkinkan. Betul. Nah, akhirnya waktu itu ya masih sebenarnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi sampai sekarang ya. Tapi karena kita nggak boleh ngomong teori-teori, ya saya bikin kampus sendiri saja di Indonesia Timur di Sumbawa. Tentang ilmu yang kita pelajari supaya orang mengatakan Anda bicara tentang industrialisasi, tentang sains teknologi, ekosistem, tentang ruang publik kreatif, tentang sains teknopark, sentra industri kecil menengah, itu sudah bangun ekosistemnya di sini. Sobat Inspirasi, sosok Bang Jul, kebetulan saya sebagai host juga tinggal di Banten dan saya mengenal sosok beliau sejak beliau menjabat anggota DPR RI mewakili Provinsi Banten 3 kali periode. Dan notabene ini adalah daerah yang memang bukan daerah asalnya Bang Jul. Tapi mungkin saat itu mungkin udah berkeluarga dengan orang Banten, mungkin begitu ya? Sebenarnya kita tinggal di Banten. Istri saya Bu Niken itu sebenarnya disangkanya orang Banten sama orang, tapi sebenarnya enggak. Bu Niken itu lahir di Aceh, kemudian kecil di Surabaya, besar di Jakarta, orang Jawa. Nah, jadi pusing dah tuh. Jadi dia orang Jakarta, karena walaupun saya tinggal di Banten, Bantennya itu Bumi Serpong Damai. Jadi sebenarnya Jakarta lah. Bumi Serpong Damai itu kan melting pot, society campur-campur, nggak ada orang asli BSD gitu, tapi betul-betul campur-campur. Tapi kembali lagi Bang Jul membuktikan bahwa kita tidak hanya jago di kandang sendiri, dan pada saat berada di Banten, beliau juga ya bukan hal yang mudah mungkin untuk mendapatkan kesempatan menjadi anggota DPR RI selama 3 periode begitu. Lalu yang terakhir saya mengenal beliau pada saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Banten waktu itu dengan berpasangan dengan Ibu Marissa Haque, dan kebetulan ya belum mendapatkan kesempatan itu karena memang yang dilawan adalah Ibu Ratu Atut Khosia yang punya Banten lah begitu ya. Sebenarnya secara faktual ya, memang kami menang di berbagai tempat yang cuman kami kalah di daerah tradisional ya. Dan saya tidak ada hard feeling kalah atau apa, itu pengalaman yang luar biasa ya. Dan waktu itu selisihnya sangat sedikit ya. Bukan karena saya sebenarnya, tapi betul-betul karena wakil saya sangat populer. Ibu Marissa Haque. Dan mesin partai politik kami PKS itu bekerja dengan maksimal. Nah, itu juga memberikan satu pelajaran bahwa kalau partner kita maju itu bagus, kita yang kurang populer, kita yang kemampuannya terbatas bisa terdongkrak ikut populer. Tapi memang belum diberikan kesempatan lah untuk gitu begitu. Tapi bukan juga akhirnya mematahkan semangat Bang Jul, dan dibuktikan oleh beliau langsung mencoba untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dan tidak ada ini langsung terpilih pada pertama kali mengikuti begitu ya? Saya di NTB pun ya menang tuh pertama ya. Iya. Karena saya punya pasangan yang juga populer, Iya. kemudian bagus gitu. Iya. Jadi kita tertolong juga. Jadi bukan karena kemampuan kita, tapi dan mesin politik nya bekerja maksimal. Dan tentu juga karena memang garis tangannya mungkin di sini harus mengabdi gitu. Dan saya lihat sejauh ini ya kami cukup seneng lah. Betul. Dan dibuktikan juga pada saat kami melakukan beberapa interview kecil-kecilan dengan warga Nusa Tenggara Barat yang kebetulan juga ya ada dekat-dekat kami, ada beberapa kritik dan juga yang memberikan aplaus kepada Bang Jul terhadap program-program yang diusung pada saat awal mengkampanyekan diri menjadi calon gubernur, dan akhirnya banyak hal yang terrealisasikan begitu ya. Ya mungkin nanti kita akan dibahas sedikit demi sedikit dari program-program itu Bang Jul ya. Sobat Inspirasi, mungkin jarang ya kepala daerah yang benar-benar memanfaatkan teknologi sebagai media dalam arti menyampaikan hasil kerja ataupun menjadi media untuk mencari citra ya. Nah, kalau Bang Jul ini kebetulan bisa masuk ke dua-duanya nih. Ada banyak netizen yang menyatakan bahwa Bang Jul ini sedikit-sedikit langsung dipamerkan di Facebook. Jadi ada yang menyampaikan akhirnya gubernur media sosial nih, padahal memang menurut Bang Jul mungkin belum tentu seperti itu ya Bang ya. Apa yang Bang Jul sampaikan ke dalam media sosial yang pada saat sekali posting aja itu udah langsung ribuan dan langsung direspon sama Bang Jul itu? Pertama ya dunianya memang sudah berbeda. Bahkan kalau kita lihat anak-anak kita mainnya sudah bukan di media sosial yang sering kita main. Nah pertama menurut saya itu waktu saya bermain di media sosial itu untuk mengalirkan sumbat komunikasi yang begitu panjang kadang-kadang. Padahal dengan medsos ini kan seperti pedang juga. Betul. Bisa kalau dengan baik bisa bermanfaat, kalau nggak baik bisa berbahaya juga. Tergantung kita. Dan menurut saya keberadaan kita di-upload segala macam itu supaya masyarakat itu tahu kita di situ. Betul. Yang kedua sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kita pada masyarakat bahwa kita nih hadir di tengah-tengah mereka sebagaimana kita janjikan waktu pilkada dulu. Iya. Dan yang paling penting kalau ada respon, karena saya sering ke lapangan itu banyak sekali keluhan-keluhan yang kalau kita tidak datangi dia tidak akan terekam. Oleh karena itu kehadiran negara dibutuhkan, dan kalau upload di sosial media segera kita respon. Betul. Dan menurut saya gampang untuk meluruskan fitnah dan hoak-hoak juga. Nah kan biayanya kalau dulu kan harus pakai media mainstream gitu kan, harus ada wartawan yang kita kenal yang mengemas. Sekarang kita bisa ngasih kalau benar nggak gini, jawabannya nggak benar gitu. Kan nggak harus nunggu 1-2 hari karena cepat sekali. Nah bayangkan kalau kita tunggu 1 hari 2 hari seperti printed media atau media cetak, udah kadung merasuki banyak pikiran orang, dan kan sesuatu yang tidak baik kalau dibombardir terus dia akan dimanai sebagai satu kebenaran. Dan menurut saya sosial media adalah media paling murah sebenarnya untuk menyampaikan gagasan, melaporkan apa yang kita kerjakan pada publik, sekaligus menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat. Nah kalau ada hal-hal yang kurang ini kita tinggal respon, nggak benar sebenarnya kayak begini sebenarnya. Orang nggak perlu biaya cukup mahal untuk mengelola satu isu. Dan memang namanya keberanian bermedsos ada risikonya. Kita harus siap ditelanjangi, kemudian siap dikritik segala macam. Ya plus minusnya selalu ada. Betul. Tapi sejauh ini ya sangat efektif menurut saya, dan kepala-kepala saya pun, kepala-kepala dinas kami itu gampang merespon lebih cepat. Nah saya membayangkan kalau ke depan semua kepala desa, semua camat, semua bupati, wali kota juga merespon lebih cepat, akan banyak masyarakat yang didengar keluhannya, negara akan dirasakan kehadirannya, barulah di saat itu ASN atau pimpinan daerah negara itu hadir sebagai pelayan masyarakat. Nah kalau mau membuka diri dengan medsos itu ya harus mau bersusah-susah. Dan saya sendiri menurut saya punya kesempatan itu karena sering keliling-keliling. Ya misalnya dari Bima ke Dompu karena 1 jam. Betul. Ya sekedar nulis status di Facebook atau membalas dialog itu kan punya cukup waktu. Betul. Jadi kamu dari Dompu ke Kecamatan Empang itu 2 jaman. Nah, dari situ ke Sumbawa, Sumbawa ke KSB
terlampau banyak yang kita bisa respon masyarakat ini. Kita tinggal forward ngasih ke kadis ini, apalagi sekarang saya bersyukur sekali ada namanya NTB Care. NTB Care itu orang bisa mengadu apa saja. Wah, langsung direspon oleh talenta-talenta hebat yang kita miliki. Luar biasa. Jadi tepat sekali ya, moto yang beliau bawa adalah NTB Gemilang, dan pada saat ini kami juga merasakan bahwa NTB ini menjadi benar-benar gemilang dalam arti dilirik. Kalau sebelumnya NTB mungkin dilirik sebagai bagian dari Indonesia Timur yang tidak terlalu, tapi alhamdulillah sekarang memang terlihat ada peningkatan begitu Bang Jul ya. Nah, yang paling ini mencengangkan saat ini adalah keberhasilan Bang Jul untuk akhirnya menjadikan Pulau Lombok atau Mandalika sebagai pusat perhelatan dunia begitu ya. Ini menyongsong kegiatan ini, persiapannya seperti apa sih Bang Jul yang udah benar-benar disiapkan, yang akhirnya ya kita berharap aman pasti, supaya luar negeri atau pihak luar pun akhirnya berpikiran positif terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat begitu. Saya kira MotoGP ini kan hal yang nggak pernah kita bayangkan. Betul. Ya. Termasuk Pak Presiden mungkin nggak pernah membayangkan juga akan membuat satu event MotoGP di Lombok. Memang betul Mandalika itu disematkan sebagai destinasi priority dari pemerintah beyond Bali. Ya. Tapi tentu ada feedback yang ketemu di jalan gitu, yang akumulasi dari pendapat banyak orang, banyak kepala, dan Pak Jokowi berani ngambil keputusan bahwa itu dibikin di Mandalika. Terima kasih pada teman-teman ITDC, MGPA pada waktu itu. Jadi itu hasil ulun rembuk banyak orang-orang yang jarang disebut-sebut tapi sesungguhnya punya peran besar. Nah, kenapa ini saya pikir perlu? Karena orang-orang yang mampu meyakinkan promotor asing itu nggak sembarangan, pasti dia punya pengalaman internasional. Betul. Nah, makanya kami encourage anak-anak muda NTB untuk belajar di luar negeri itu, karena kalau ketemu pintu yang pas, nah itu gampang membuat event besar seperti MotoGP. Nah, karena kita punya kenalan dan pengalaman itu, jadi kita juga, saya mikir kalau Pulau Lombok saja yang berlari kencang gitu, bayangkan kalau MotoGP itu persyaratannya banyak. Betul. Bandara harus diperbaiki, runway harus diperpanjang, fasilitas terminal di bandara harus diperlebar. Betul. Kemudian bypass baru harus dibangun, dan itu nggak boleh harus kering, nggak boleh kumuh, jalan harus diperlebar, listrik nggak boleh mati. Kemudian apa namanya, telekomunikasi, informasi, facilities harus juga cepat, pelabuhan semuanya diperbaiki. Hanya karena satu event. Rumah sakitnya harus kelas A, harus ada dokter spesialis ini itu, dan semuanya dipaksa untuk berbenah. Jadi dia jadi leverage point yang luar biasa untuk mengakselerasi pembangunan di tempat kita. Nah, saya jadi sadar. Nah, kalau sekarang dalam waktu kurang dari sebulan ada bypass selesai, kemudian pelebaran jalan ini itu, kemudian Pulau Sumbawa bakalan lebih jauh tertinggal. Dan we are so lucky bahwa kita dipilih juga setelah dialog yang cukup intensif dengan Infran di Monaco ya. Saya waktu itu malam bikin, karena waktu di sini sama di sana kan beda. Kita mampu meyakinkan mereka untuk membuat MXGP di Pulau Sumbawa. MXGP di Pulau Sumbawa. Nah, MXGP itu 24 sampai 26 Juni tahun ini di Sumbawa, dan apa namanya, dengan tantangan yang beda. MotoGP ini kan glamour, kemudian street circuit gitu. Kalau MXGP motocross dunia yang penontonnya tidak kalah dibandingkan MotoGP, kemudian coveragenya juga global juga, itu nanti di Samota. Nah, kalau misalnya, dan itu juga requirement-nya sama. Bandara harus diperpanjang, overlay-nya harus ditingkatkan, kemudian listrik nggak boleh mati, rumah sakit harus bagus, hotel harus dibangun, semuanya. Nah, ini betapa two big events seperti MXGP, MotoGP itu memaksa kita pemerintah daerah untuk lari lebih kencang. Nah, Telkom memastikan infrastruktur telekomunikasi lebih bagus, PLN memastikan listrik. Nah, saya melihat Samota itu persis di depannya itu Pulau Moyo. Nah, Pulau Moyo itu mayoritas yang menghuni Pulau Moyo itu suku berasal dari Bima dan Dompu. Bahkan di ujung Pulau Moyo itu sebenarnya nanti setelah orang ini melihat Pulau Moyo itu kan Lady Di was there, Mick Jagger was there, Maria Sharapova di sana. Nah, apalagi di situ kan ada air terjun purba yang namanya Mata Jitu. Keren banget. Ketika pembalap ini melihat, wow, Moyo is incredible. Nah, pas dari ujung Moyo itu di bagian paling timur, itu jaraknya dengan Pekat di Dompu itu cuma 15 menit. Nah, kalau nanti semua top riders dari MXGP itu
spend more days gitu. Betul. Kemudian mereka keliling Pulau Moyo dengan, maka yang pertama kali akan dapat impact-nya itu adalah orang yang berasal dari Dompu. Nah, nanti kita bikin event di Doroncanga misalnya. Kan Doroncanga itu kita punya global brand yang namanya Tambora. Tambora, betul. Nah, di situ nanti ada yang namanya Overland. Overland itu nanti ternyata MXGP itu punya rangkaian. Nah, di padang savana yang begitu indah, begitu luas, nanti akan menarik yang lain. Nah, itu menurut saya cara kita membangun daerah itu ternyata nggak harus semata dengan APBD. Nah, karena dengan international event seperti ini, ya ini mau nggak mau karena ini international event, negara tidak boleh tidak hadir. Jadi pemerintah pusat akan membantu, provinsi akan membantu, dan kabupaten misalnya saya lihat Pemda Kabupaten Sumbawa dengan hadirnya MXGP, visi misinya selesai semua. Langsung perbaiki rumah sakit, hadirkan UKM, infrastruktur segala macam, itu one event itu menyelesaikan segala hal ya. Jadi efek dominonya luar biasa. Akhirnya mempercepat apalagi segala kalau macam. Nanti bahkan saya dengan promotor ini, nah MotoGP itu punya rangkaian juga. Misalnya mini MotoGP ada 5 seri setiap tahun. Nah kalau itu bisa dibikin misalnya 1 di Bima atau 2 di Bima, 1 di Bima Dompu, setiap tahun NTB ini akan ramai. Menjadi pusat perhelatan kegiatan dunia ya. Nggak perlu kita takut untuk dare to dream big gitu. Yang nyangkanya di angan-angan, sekarang ternyata bisa. Yang selama ini Marquez hanya lihat di TV, suddenly he's in front of us. Foto bareng kita, ketawa bareng kita gitu, dan he's there, real. Betul. Dan nah, ini mudah-mudahan menambah semangat anak-anak muda NTB bahwa satu hari nanti dalam waktu tidak terlampau lama, bukan hanya Marquez yang kita lihat, tapi anak-anak Nusa Tenggara Barat pun mampu memacu di area MotoGP atau MXGP. Luar biasa nih, agresif sekali gerakan dari pemimpin kita di Nusa Tenggara Barat ini. Tentunya kita sangat berharap bahwa apa yang sudah dirintis dan bahkan mimpi-mimpi yang tadi menarik maksud saya ini masih very confidential. Itu ternyata setelah melihat eksotisme Pulau Sumbawa, banyak pembalap-pembalap internasional seperti Max Webber, kemudian siapa juara Formula One tuh yang dari Inggris, Lewis Hamilton. Mereka bikin klub mobil sendiri. Yang walaupun masih konfidensial itu yang tertarik mengadakan event itu di Doroncanga. Oh gitu. Wah, cuman kita sangat menantikan tantangannya itu kan menyediakan akomodasi yang cukup. Nah, saya kalau melihat dari segi bandara udara Bima itu lebih dari layak ya. Tinggal bagaimana menyiapkan fasilitas hotel yang memadai. Kan Doroncanga itu masih jauh dari mana-mana. Nah, menurut saya tuh bahkan kemarin waktu Pordasi kita juga punya mimpi mengadakan lapangan pacuan kuda internasional di Doroncanga. Walaupun saya lihat setelah lihat dari dekat itu nggak sederhana. Kita di Pulau Sumbawa di Lombok ini kalau pacuan kuda itu kan belok kiri. Nah kalau nasional itu belok kanan. Merubah mindset masyarakat untuk merubah arah pacuan kuda itu juga resistensinya pasti tinggi. Dan fasilitas juga yang harus kita sediakan itu tidak kalah canggihnya dengan motor gitu. Ini butuh waktu tapi bukan mustahil. Tapi itu saya percaya betul menghadirkan international event atau event itu akan memaksa kita berubah. Berubah atau tertinggal, or even berubah atau mati, kira-kira gitu. Wah, luar biasa nih, semua masih banyak nih mimpi-mimpi Bang Jul yang mungkin ya kita sangat berharap bahwa ini bisa direalisasikan dengan baik supaya cita-cita dari Bang Jul untuk membangun NTB menjadi NTB gemilang yang benar-benar gemilang itu bisa terrealisasi. Nah, kita juga melihat Sobat Inspirasi berbagai prestasi atau hal-hal positif yang akhirnya berkembang, contohnya UMKM di tengah pandemi yang kian menghancurkan kita, tapi Bang Jul dengan kelompok kerja yang mungkin ada di bawahnya ini bisa membangkitkan UMKM yang akhirnya benar-benar ini mengangkat perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat begitu ya. Apa tipsnya untuk itu Bang Jul? Nah memang dari awal pandemi ini ya kita tuh waktu itu Tuhan itu adil. Sebelum kami dilantik jadi gubernur di NTB ini kan kita hit by gempa bumi. Gempa bumi betul. Itu yang bikin perekonomian kita mengalami kontraksi yang cukup dalam. Nah jadi sebenarnya waktu kami dilantik kita memulai relatif dari nol, bahkan di bawah nol gitu. Dan ketika saya ketemu secara tidak sengaja aja ada konsultan dari Belanda, dia ternyata ahli pariwisata. Jadi dia bilang Anda punya
pantai yang indah, tempat destinasi yang, tapi kalau orang ini seperti surga gitu. Tapi kalau orang mau masuk surga harus lewatin banyak neraka dulu, siapa mau? Oleh karena itu direct flight adalah solusinya. Betul. Nah, jadi direct flight is the most effective way Iya. to increase visitors Jadi coming sekarang to your dari area. negara mana saja yang Nah, direct jadi flight ke waktu Lombok? itu langsung ada direct flight dari Malaysia, dari Singapura, dan ke Australia. Wih. Nah, kita buka dengan AirAsia waktu itu, dan visitors coming from western part of Iya. Australia itu datang ke Lombok itu udah lebih dari 1000%, saking banyaknya. Luar biasa peningkatannya Bang ya. Tapi ketika mau nanjak-nanjaknya pariwisata, Dihantam kita lagi. kena oleh economic virus juga. Iya. Apa namanya? Coronavirus. Coronavirus di sini. Tapi saya selalu ada berkah di balik Iya. musibah. Nah, dari awal Pak Jokowi sudah mengingatkan hati-hati untuk mengendalikan masalah aspek kesehatan dan teknis dari betul. virus ini. Tapi jangan sampai ketakutan yang berlebihan itu menyebabkan ekonomi mati. Nah, dari awal kami sama Bu Agup itu, beliau ini kan ibu-ibu. Iya. Nah, concern sama kesehatan betul, jadi beliau Oke. wah Nah, saya biasa mengambil lah posisi fokusnya ya. yang agak beda. Jadi saya tuh punya peran supaya ekonomi kita nggak mati. Nah, jadi saya itu selalu di mana-mana, kadang-kadang disangka tidak ketat protokol kesehatan. Iya. Banyak mungkin Viral sekali itu beberapa juga kejadian. nggak ketat ya, tapi saya tidak mau menularkan kepanikan dan Betul. kekhawatiran berlebihan. Betul. Dan saya jaga betul itu, karena kalau udah hit by coronavirus terus Iya. ekonomi mati, kita akan ada tensi sosial yang Betul. tidak terkendali. Nah, kebetulan ada program dari Pak Jokowi ngasih bantuan langsung Bantuan pada langsung. masyarakat, Betul. bantuan tunai. Iya. Ya, kami lihat kalau orang NTB ini dikasih bantuan tunai, itu pasti habis buat beli pulsa. Nah, itu tidak akan mengencourage ekonomi. Jadi kita lah, kita nggak usah beliin uang tunai, tapi harus jadi social safety Sosial. net, jaringan pengaman sosial. Iya. Namanya JPS Gemilang. JPS Gemilang. Dengan memberikan bantuan berupa produk lokal. Wah, ribut, biasalah kita di NTB ini kalau hal yang baru ribut dulu. Iya. Ribut kenapa? Cari-cari perkara aja, masa minyak goreng yang 15.000 masa dibeli 30.000. Iya. Produk yang jelek segala macem. Ya inilah karena kita terlampau terbiasa mengkonsumsi yang kita tidak produksi. Betul. Masa tiang info saja kita beli dari Bandung. Nah, yang kecil-kecil aja semua kita menjual keluar daerah produk yang nilai tambahnya rendah, kemudian kita tukar dengan komoditas yang lebih Betul. tinggi nilainya dan harga yang lebih mahal. Nah, akhirnya apa? Kita kasih komoditas lokal, banyak yang protes. Kita beli minyak goreng 30.000, padahal di pasar 15.000, protes, ribut. Misalkan. Yang penting jangan korupsi aja, itu aja. Kalau Anda tidak korupsi, tidak apa, Anda punya keberanian luar biasa untuk menerjang badai sekalipun. Nah, itu kenapa dia? Karena it is not fair. Kalau misalnya Anda punya pabrik kelapa sawit terus bikin skala ekonomi yang besar, tentu Anda bisa jual 15.000. Iya. Tapi 30.000 ini dibuat dengan keringat, air mata orang ibu-ibu yang miskin pakai panci sederhana, tapi itu membuat mereka betah di rumah untuk social distancing. Iya, betul. Coba bayangkan social distancingnya nggak ada, Betul. disuruh social distancing, physical Iya. distancing, tapi di rumah nggak ngerjain apa-apa, bisa Betul. meledak ledakan penduduk. Akhirnya apa? Semua badai itu berlalu. Nah, misalnya seperti ini kan teknologinya bukan canggih-canggih. Semua anak-anak NTB itu bisa bikin Hand sanitizer, bikin sabun, bikin sekarang bisa ayam taliwang bisa dikalengkan, Betul. ayam rarang bisa. Itu yang kita sebut dengan industrialisasi. Keberanian untuk tidak menjual produk mentah keluar, tapi sedikit mengolahnya sehingga nilai tambah dan harganya lebih tinggi. Saya ke Surabaya. Nah, Surabaya itu hadir di pabrik yang menjual ikan. Nah, saya tanya ikannya dari mana? Dari sapi, dari sekotong. Yang kerja banyak di satu storage yang besar gitu dengan pendingin yang cukup. Kemudian dibelah ikannya itu dikeluarkan ke kotor-kotor, kemudian dibekukan. Saya kira ini untuk tujuan ekspor. Dijual kembali ke hotel-hotel di NTB dengan harga yang relatif lebih
lebih murah coba. Betul. Nah itu yang disebut industrialisasi kita itu nggak boleh begitu. Masa dengan sentuhan teknologi dengan ada pendingin, Betul. nilainya kita padahal ikan dari kita dijual kembali ke kita dengan harga yang lebih Ya. tinggi. Nah sekarang kan kita sudah mulai berani pede lah gitu. Awal-awalnya mungkin harganya mahal, tapi seiring dengan berjalannya waktu akan ada cost of learning pembelajaran, sehingga kualitas dan harganya jadi lebih kompetitif. Nah kemenangan-kemenangan kecil itu yang menyemangati kami. Minimal anak NTB ini jadi percaya diri. Ketika awal kita kirim ke luar negeri ribut juga, ngapain kayak nggak ada sekolah di ini. Tapi ketika lihat yang di luar negeri itu membawa mimpi-mimpi yang baru gitu. Akhirnya orang percaya bahwa nggak ada yang mustahil, nothing is impossible kalau kita mau gitu. Nah minimal virus ini yang perlu dikenang karena hidup ini harusnya kita meninggalkan legasi pada kemanusiaan ya. Kita berani memilih jalan yang less travel ya, yang jarang dipikirkan dan dilalui orang lain sehingga saya kalau mau jadi gubernur lagi hunus, tapi kalau nggak pun kita sudah meninggalkan jejak sejarah buat orang lain gitu. Dan inilah yang menurut saya itu isu tentang industrialisasi, tentang NTB yang mulai percaya pada kemampuan sendiri, ya kita kirim anak-anak kita dengan mimpi-mimpi yang besar, yang siapa tahu mereka akan datang pulang dengan mimpi-mimpi yang lebih baik di masa yang akan datang. Luar biasa. Dan memang outputnya atau hasilnya nggak bisa dirasakan sekarang. Karena kita mengirimkan orang sekolah ke luar negeri itu impactnya baru terasa 20 tahun yang akan datang. Tapi saya yakin 20 tahun yang akan datang NTB akan maju pesat siapapun gubernur atau pemimpinnya. Karena nanti tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh dunia di seluruh dunia ini, international institution atau departemen-departemen yang ada di Jakarta itu kan penuh disesaki oleh talenta hebat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nah ketika mereka semua ada di sana, ada yang jadi eselon 1, ada yang tukang jual berlian, macam-macam di Jakarta, mereka pasti senang kembali ke kampungnya. Orang NTB itu sehebat apapun di Jakarta, sekaya apapun dia, deep down in their heart itu selalu ada nostalgia yang tertinggal di dalam hatinya untuk kembali. Jadi menurut saya anak yang kami kirim sekolah ini tidak ada kata-kata harus kembali ke NTB. Anda bisa bekerja dimanapun, explore your talent yourself, karena dia akan pulang. Betul. Pada saatnya tanpa disuruh, minimal dia datang di bulan Ramadan 2 hari sebelum Lebaran, membawa hanya uang untuk menunjukkan pada keluarganya bahwa mereka sudah sukses. Ketimbang pulang ke NTB ini, kolamnya kecil, saling gigit sesama kita, buat apa? Jadi manusia NTB itu manusia yang baik, punya keberanian dan kebebasan juga. Betul. Wah, luar biasa. Baik, terkait industrialisasi ini Bang Jul, khususnya dalam bidang pertanian begitu ya. Beberapa waktu terakhir ini kami pun sering melakukan kunjungan ke Bima Dompu dan juga Sumbawa, dan juga pernah melakukan diskusi dengan dengan Bupati maupun Wali Kota terkait isu pertanian yang saat ini memang menjadi isu yang sangat hangat dan dampaknya gitu terhadap kehidupan masyarakat. Ada dilema memang di situ yang kami lihat, di mana pada saat kami konfirmasi bagaimana ini pembiaran yang terjadi terhadap warga untuk melakukan pembabatan hutan untuk digunakan untuk lahan jagung. Di sisi lain dorongan berupa bibit jagung dan menjadikan jagung ini sebagai industri pun sangat luar biasa kencang begitu. Dan pada saat kami menyambungkannya dengan kegundulan hutannya dibabat. Jadi ada semacam kayak bahasa dari beliau-beliau di sana bahwa kebijakan ini kami tidak bisa masuk terlampau jauh karena ini adanya di provinsi begitu. Nah ini akhirnya kontras nih dengan industrialisasi yang Bang Jul sampaikan atau yang Bang Jul canangkan dengan kondisi alamnya begitu. Ini mungkin perlu trik khusus nih, apa yang sebenarnya enggak juga Bang Jul? Ya. Artinya kan kita nggak boleh lepas tangan juga seakan-akan hutan ini dulu kan kenapa hutan dikembalikan ke provinsi, bahkan sekarang ke pusat itu karena banyak sektor-sektor tambang. Ini bukan terjadi di NTB tapi di Kalimantan. Itu raja-raja kecil tuh punya otoritas yang sangat kuat ya, sehingga susah buat tambang-tambang itu memasuki hutan atau ini itu dan lain sebagainya, karena kadang-kadang tambang ini tempatnya di hutan, sehingga untuk memudahkan birokrasi dan perizinan itu dikembalikan ke provinsi lah supaya birokrasinya tidak terlalu panjang. Nah ini bukan jadi alasan para bupati wali kota untuk kemudian karena ini otoritas di provinsi terus seperti lepas tangan. Sebagaimana juga saya katakan pada Kadis Pendidikan misalnya,
Bukan berarti Anda Kadis Pendidikan Provinsi tanggung jawabnya hanya SMA dan SMK saja. Tapi semua pendidikan itu tanggung jawab Anda di NTB. Tapi Anda untuk SD dan SMP, Anda harus berkoordinasi dengan kabupaten. Betul. Kalau untuk madrasah dan lain sebagainya, Anda harus berkoordinasi dengan Departemen Agama gitu. Ya. Jadi ini kerja besar kita. Betul. Nah, salah satu misi NTB Gemilang itu adalah asri dan lestari. Tapi, nah selalu jadi between rock and hard place, itu istilah bahasa Inggrisnya itu ada dilema. Nah, kenapa kita nggak begitu agresif mengatakan penghijauan ini kalau belum ada alternatif gitu, maka masyarakat kita memilih untuk merambah hutan atau rela mengunduli hutan itu bukan karena tidak paham. Iya. Mereka tahu akan ada banjir, mereka tahu akan ada longsor, mereka tahu akan ada bahaya yang bisa ditimbulkan oleh hutan yang digunduli. Tapi mereka lebih takut untuk berkelahi dengan kehidupan, tidak makan, tidak ada pekerjaan. Oleh karena itu sampai nanti alternatifnya itu secara bertahap reboisasi, tapi misalnya tanpa menghilangkan sumber nafkah mereka. Kalau ada misalnya tanaman yang bisa menghijaukan hutan, tapi hasilnya secara ekonomi lebih mudah dari jagung, nggak disuruh pun mereka tanam sendiri. Betul. Tapi sekarang karena masih pilihannya untuk itu, ya masih jadi pelan-pelan lah. Memang nggak bisa menyelesaikan semua dalam satu hari ya. Tapi kalau menurut saya masalah hutan ini masuk dalam program kami, tapi kami harus hati-hati betul menyentuh ini. Sensitif sekali ya. Sensitif. Oh iya, orang sering juga mendikotomikan seakan-akan kenapa harus industrialisasi bukan pertanian gitu loh. Ini satu pemahaman tentang industrialisasi yang salah kaprah ya. Padahal industrialisasi itu tidak harus identik dengan pabrik-pabrik besar yang asapnya. Bawang digoreng aja jadi bawang goreng itu udah industrialisasi. Betul. Ada proses peningkatan nilai tambah gitu. Nah, dan yang kita sebut dengan industrialisasi di pertanian kenapa enggak? Yang tadinya misalnya ada ini buku seed to feed gitu. Kalau bibit jagung aja nggak bisa kita bikin di NTB, beli mahal-mahal susah kan. Betul. Nah, jadi pertanian juga harus ada industrialisasi. Jadi misalnya tadinya hanya kita jual jagung 5 kapal kita ke Sulawesi, nah kan senang tuh bupati-bupati yang belum paham misalnya pakai seremoni jual 5 kapal isinya penuh dengan jagung, kita tepukin sebagai satu keberhasilan pembangunan. Untuk kemudian secara tidak sengaja, kemudian kita tidak tahu, 2 bulan kemudian datang setengah kapal yang bawa pakan ternak yang berasal dari jagung yang kita kirim. Iya, betul. Nah itu kan kita membeli satu produk yang bahan bakunya ada di tempat kita. Iya. Nah ini tadi Anda menyebutkan Carong Pakpan ya, pengusaha. Saya kebetulan belajar ekonomi internasional juga, industrialisasi dan lain sebagainya. Tidak mungkin industrialisasi itu melibatkan perusahaan asing. Nah, jadi Carong Pakpan itu tidak akan ikhlas industrialisasi itu ada di tempat kita. Kalau bisa ada ketergantungan, ya negara-negara atau daerah kayak kita suplai bahan baku aja lah gitu. Jadi memang harus direbut. Dan harus ada suffering pada awal-awal. Apalagi dia maunya hulu sampai hilir. Nanti dia kasih kita ayam sampai bibit ayam yang hanya mau bertelur kalau makan pakan dia, ini kan kacau. Nah, jadi ayam itu nggak mau bertelur kalau tidak pakai pakannya dia sendiri ya. Ini bagian dari teknologi, ini ada sainsnya, ada ilmunya. Nah ini yang kita harus ambil dan rebut dari awal. Jadi memang pakan ini penting karena kalau pakan kita bisa ada pabriknya di sini, maka peternakan kita maju. Peternakan kita nggak maju-maju selama pakannya dari luar. Saya punya kolam ikan. Karena kalau kita tabur pakannya itu muncul gitu kan, kita seneng lah gitu. Nah pas kita panen hasilnya 2,5 juta. Padahal beli pakannya bisa 15 juta. Nggak menguntungkan dari segi bisnis. Karena kos kita di pakan itu luar biasa. Baik. Nah kalau di Bima, industri apa yang maju? Sedang dicoba misalnya industrialisasi di bidang garam sedang dicoba oleh pemerintah. Tapi sebenarnya industrialisasi itu ada patterns-nya. Anda nggak akan kaya kalau jual garam terus. Apalagi sekarang ini banyak penipuan di Indonesia masalah garam. Nah ini saya bercanda aja. Misalnya disebut gudang garam padahal isinya rokok. Nah jadi tidak akan maju Bima itu kalau hanya garam saja. Jadi segala sesuatu itu industrialisasi mesti dimulai dari permesinan. Permesinan itu artinya
mesin bisa misalnya sehari pakai parang mampu memotong 10 bambu, kalau dengan mesin bisa jadi 1000. Nah, jadi mesin apa saja itu harus dimulai dari situ. Nah, baru nanti dia akan terdiversifikasi dengan sendirinya ke yang lain-lain. Nah, kita senang bikin kopi. Kalau mesinnya kita jual kopi berapa sih harganya? Kalau mesinnya dibeli dari Surabaya, Iya. masa bengkel di Bima nggak ada yang bisa bikin Betul. bikin mesin? Karena saya roasting, tahu betul penggilingan. orang di desa-desa di Bima jangankan mesin pengolah kopi, senjata pun bisa dibikin. Iya. Jadi menurut saya ini harus dipetakan sehingga alat-alat pertanian sederhana mungkin awal kualitasnya kurang bagus, tapi kalau pemerintah yang kasih gratis, petani mau nggak mau akan memakai. Nah, kalau rusak nanti mulai diperbaiki sehingga ada spare part lokal yang mulai nah, lambat laun kita akan ya seperti Eropa 200 tahun yang lalu lah kita, betapa jauhnya kita tertinggal. Baik, Sobat Inspirasi, pada saat kami mempersiapkan diri untuk podcast sama Pak Bang Jul, kami juga mendapat nih, saya sampaikan langsung mungkin sebagian kritik dari anggap aja warga begitu Bang Jul ya. Ini saya mencatat beberapa kritik atau mungkin tolong disampaikan titipan pertanyaan ini kepada Bang Jul begini. Nah, ini ada yang membicarakan mengenai, tapi tadi udah dibahas sih. Yang pertama itu industrialisasi lebih fokus pada investor. Katanya memajukan UMKM lokal, tapi nyatanya UMKM banyak yang kelimpungan karena akses permodalan tidak mendapatkan akses gitu dari orang dalam. Ya memang kalau UKM itu memang akses dan permodalan. Nah, satu-satunya cara nanti memang Pemda itu harus berani mengalokasikan dana untuk mengumpulkan dan membeli dulu. Biarlah Pemda yang Dinas Perdagangan ini jangan hanya seremoni, saya sudah perintahkan sejak awal itu Dinas Perdagangan ini yang cari pembeli atau menjual ke daerah-daerah lain. Gitu. Jangan suruh UKM mikirin perdagangannya sekaligus. Jadi UKM itu suruh produksi aja. Produksi aja ditampung sama ini ya. Ditampung sama pemerintah atau rekanan pemerintah yang akan mendistribusikan. UKM disuruh apa aja, salah ada yang beli, mau mereka. Mudah-mudahan bisa tetap didorong seperti itu Bang Jul supaya keberadaan UMKM pun mendapatkan tempat untuk memasarkan produk-produknya begitu. Nah, berikutnya yang kedua nih, ini tadi juga disampaikan bahwa Bang Jul juga punya misi mengirim 1001 cendekiawan untuk belajar begitu ya. Ini ada lagi yang nyentil nih, menyediakan beasiswa dalam dan luar negeri juga kental dengan KKN. Banyak yang di tepat sasaran serta sempat bermasalah dan diperiksa sama BPK. Tapi alibi mereka uang negara itu sudah dikembalikan sehingga puluhan pemuda di tahun 2021 terlambat berangkat begitu. Ya kenapa menurut saya itu memang ada temuan BPK. Zaman sekarang di era keterbukaan itu apapun ketahuan, makanya jangan macam-macam. Jadi yang ditemui BPK itu bukan karena niat mahasiswa ini nggak berangkat, tapi memang ada ya duit yang harus dikembalikan. Tapi menurut saya prosesnya terbuka kok. Di temuan nggak usah takut, yang penting kita nggak memakai duit itu untuk korupsi gitu kan. Jadi kenapa itu jadi temuan BPK? Ada orang sudah dikasih beasiswa untuk berangkat tanggal 1 Juni misalnya. Tapi karena corona virus, international border itu ditutup. Nah, jadi mereka nggak bisa masuk ke Poland, ke Rusia. Tapi beasiswa sudah diterima gitu ya. Ini yang disebut temuan BPK. Kenapa dia sudah keterima duit, tapi belum ada di Rusia gitu, belum ada di Poland. Tapi masih ada di sini. Jadi ini duit yang harus dikembalikan. Jadi bukan sengaja mereka memanfaatkan dana. Enggak, tapi mereka mau gimana mau masuk ke Rusia kalau Rusianya sudah nggak boleh nerima international student. Jadi, klarifikasi ya sobatnya, jangan sampai salah prasangka. Jadi sebaiknya memang mencari informasi dulu sebelum. Tapi kan namanya sekarang orang cari-cari kesalahannya biasa. Makanya medsos itu paling gampang klarifikasinya. Terima kasih juga kalau di podcast ini juga. Nah sekarang kita mau kirim ke Malaysia tutup, ya nggak bisa masuk ke negara orang. Nah tapi duit beasiswanya sudah dialokasikan. Nah ini yang dianggap harus dikembalikan, which is fair menurut saya. Jadi nggak ada urusan dengan korupsi atau sengaja menyalahgunakan anggaran ya. Enggak, karena memang international border itu ditutup sehingga mereka nggak bisa masuk ke negara itu. Baik. Satu lagi nih masyarakatnya, konflik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan KSP Rinjani. Kalau dengan KSP Rinjani ini kan proses hukumnya jalan ya. Dan saya kira, nah kalau memang KSP Rinjani ini, saya sudah klarifikasi di sosial media, gampang sekali sebenarnya itu, seakan-akan ini ada program
pemerintah dari pusat gitu kan, ngasih 100 juta atau 3 ekor sapi pada masyarakat. Nah kok dihalang-halangi sehingga tidak sampai pada masyarakat. Ini pasti sengaja 2 triliun disimpan oleh pemerintah provinsi. Ini sumir sekali. Kalau memang betul ada dananya, ya kita senang banget, kita kasih penghargaan lah kepada KS Rinjani itu. Tapi PEN itu pinjaman sebenarnya kalau jadi, atau ada kur atau apa. Jadi nggak benar sebenarnya bahwa pemerintah provinsi sengaja menyimpan, apalagi disangkut pautkan mungkin karena gubernurnya dari PKS, ini program Jokowi PDIP, ngarang-ngarang. Tapi saya dapat kemarin kan sudah ada jadi tersangka, bahkan sebentar lagi juga akan ke kejaksaan. Ini serius pemerintah, akuntabilitasnya teruji gitu, dan mudah-mudahan proses hukumnya berjalan, nanti juga terbuka siapa yang benar siapa yang salah, karena jangan sampai masyarakat dijanjikan muluk-muluk, tahu-tahu itu nggak benar gitu. Klarifikasi lagi udah ya Sobat Inspirasi ya. Nah Bang Jul, satu juga poin ini yang saya sih baca di beberapa media juga, beberapa waktu terakhir ini sering sekali terjadi aksi atau pelecehan terhadap anak di bawah umur, atau mungkin ada juga kasus perceraian, tingkat perceraian di Nusa Tenggara Barat ini sangat tinggi begitu ya. Saya miris juga sih mendengarnya. Apakah ini memang kurang edukasi pada masyarakat, atau memang masyarakatnya sendiri yang mungkin kurang tersentuh, atau kurang di apa kali Bang Jul ya? Saya kira mungkin dulu juga sudah ada ya, cuman tidak terekspos. Tidak terekspos. Nah sekarang apapun cepat sekali, betul. Tapi tentu tidak jadi apologi buat kita untuk tidak aware. Nah sekarang kan orang akses terhadap media yang sifatnya vulgar semakin terbuka. Jadi bayangkan orang dengan handphone bisa akses apa saja. Jadi memungkinkan kalau tidak hati-hati bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ditambah lagi di NTB ini misalnya penyalahgunaan narkoba misalnya, itu sudah sampai di desa-desa. Nah ini jadi tugas kita semua. Ya. Jadi bukan hanya tugas masalah pelecehan anak dan wanita, ini tugas dinas yang bertanggung jawab pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak, tapi kita semua. Nah mudah-mudahan lah dengan kerja keras semua ini bisa kita ada sosialisasi, kemudian ada penegakan hukum yang memadai. Jadi lebih baik di masa yang akan datang. Kita berharap semua masyarakat tentunya ya bisa aware terhadap kasus ataupun masalah seperti ini. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga atau mencegah terjadinya itu ya. Jadi tentu kembali lagi pada kita masing-masing, bagaimana kita menjaga diri, bagaimana kita menjaga anak kita, menjaga keluarga kita supaya jauh dari hal-hal seperti itu ya. Nah Bang Jul, ini terakhir mungkin sebelum kita tutup podcastnya terkait Provinsi Pulau Sumbawa. Ini mungkin ini hanya ingin mendapatkan pandangan dari Bang Jul aja. Yang pertama, sampai saat ini kan memang belum bisa terrealisasi karena memang moratorium yang masih belum dicabut sama Pak Presiden. Secara Bang Jul melihatnya nih, personal saja, apakah Bang Jul memang setuju untuk dipisahkan seperti itu dengan jadi bukan hanya lain? Provinsi Pulau Sumbawa ya, banyak daerah lain pun layak dimekarkan. Jadi masyarakat sama pemerintah itu harus dekat ya. Jadi pelayanan, saya yakin kalau Provinsi Pulau Sumbawa itu terbentuk, pelayanan pada masyarakat di Pulau Sumbawa jauh akan lebih baik ya. Tapi waktu itu, nah ini perlu diklarifikasi juga masalah saya itu daerah pemilihannya bukan NTB. Daerah pemilihan saya itu di Banten. Saya ingin waktu itu kadang-kadang menceritakan kebenaran aja pada masyarakat, tapi orang di sini menganggap kok nampaknya Bang Jul itu tidak mendukung Provinsi Pulau Sumbawa. Padahal sebenarnya saya tahu apa yang terjadi di sana. Nah jadi maksud saya, jangan setiap mau ada pemilu, ini sebentar lagi Provinsi Pulau Sumbawa itu diketok, gitu kan. Ini tinggal beberapa hari. Padahal saya tahu di DPR itu nggak begitu. Dijadikan isu untuk ini ya. Rupanya ini ada oknum-oknum tertentu yang pakai, karena isu ini kan pakai dana APBD. Nah ada SPJ-nya jalan gitu. Nah karena saya pernah didatangin orang gitu kan, untuk membincangkan, saya keluar di Senayan waktu itu di lobi, ada panitia ini ngomong-ngomong gimana tentang ini Bang Jul foto-foto. Ya terus saya lihat dia tiba-tiba lari, terus stempel-stempel segala macam. Terus setelah ngobrol-ngobrol biasanya nanya kabar saya, tahu-tahu keluar di koran lokal audiensi dengan DPR RI gitu kan. Itu kan konyol. Maksud saya itu dana rakyat gitu. Mereka mengatakan bahwa ini diurus dengan bagus segala macam. Nah saya nggak punya beban apa-apa. Karena daerah pemilihan saya di
Di Banten saya minimal ada informasi yang seimbang. Bayangkan di Sumbawa itu, di Kabupaten Sumbawa, orang sudah dininabobokan bahwa sebentar lagi Provinsi Pulau Sumbawa itu ada. Jadi mereka sudah siap mengukur baju jas jadi anggota DPRD coba. Betul. Nah ini kan kasihan. Nah oleh karena itu menurut saya ini persoalan waktu saja. Provinsi Pulau Sumbawa itu kalau ada diurus dengan benar pasti akan jadi ya. Bahkan menurut saya ya kalau memang nanti bisa di tempat yang lain ya Bima Dompu pun layak jadi dimekarkan juga gitu ya. Jadi maksud saya nggak usah terlampau alergi juga dengan pemekaran. Bahkan kayak di Lombok Timur bisa dimekarkan, kemudian Kabupaten Bima dimekarkan. Satu hal untuk melayani. Nah semakin banyak kita punya daerah yang kita mekarkan, semakin tidak sakral menjadi kepala daerah. Itu juga karena kan sesuatu itu sakral karena sedikit. Nah kalau nanti sudah banyak gubernur, orang tidak lagi melihat gubernur itu satu hal yang istimewa. Betul. Kalau bupatinya banyak, wali kotanya banyak, mereka akan menjelma jadi pelayan masyarakat sesungguhnya, nggak seperti sekarang. Karena presiden masih sedikit gitu kan, gubernur masih sedikit, jadi penghargaan pada jabatan itu berlebihan. Nah ke depan menurut saya ya mesti diurus secara profesional dengan baik gitu, sehingga pemekaran itu bukan karena ingin jadi gubernur, bukan karena ingin jadi bupati, tapi karena memang dengan pemekaran itu layak akan dilayani dengan lebih baik dan lebih cepat, gitu aja. Jadi sabar aja ya Sobat Inspirasi ya. Jadi jangan terlampau apatis, jangan juga terlampau curiga ya terhadap apa yang memang saat ini terjadi di pemerintahan. Pada saatnya dimekarkan pasti akan dimekarkan. Memang secara peraturan, secara persyaratan segala macam sudah memenuhi syarat begitu Bang ya. Tergantung wakil-wakil kita nanti di DPR dan pemerintah kita ya. Karena menurut saya pemekaran ini kan nggak sederhana juga, apalagi dengan undang-undang yang baru, nggak kayak kemarin tuh misalnya ini segala sesuatu langsung pertama Provinsi Pulau Sumbawa, nggak begitu. Nanti akan ada prosedur jadi daerah administratif terlebih dahulu, kalau ternyata nggak ada masalah baru dilihat lagi. Jadi tapi sebentar lagi yang informasi yang saya dapatkan akan ada daerah 2 atau 3 provinsi baru di Indonesia. Dan very unfortunate, sayang sekali itu tidak termasuk provinsi Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa betul di timur. Jadi timbang kita nanti dikasih euforia berlebihan seakan-akan bentar lagi belum. Nah jadi menurut saya jangan terlampau tergoda pada sesuatu yang belum ada dalam genggaman, kita melepaskan banyak hal yang lain. Baik. Belum Sobat Inspirasi dicatat, jangan sampai euforia begitu ya. Nah Bang Jul, dari perjalanan tadi kalau kami lihat banyak memang hal positif dan juga kesuksesan yang mungkin nggak semua orang bisa gapai begitu ya. Dari apa yang udah didapatkan, masih ada nggak mimpi atau harapan Bang Jul yang oke, saya harus begini lagi begitu dalam mungkin dalam kehidupan Bang Jul begitu? Saya kira perjalanan saya sudah cukup jauh ya. Jadi saya sudah melakukan banyak hal yang saya kira sebagai anak muda sudah banyak hal kita coba, kita lakukan. Saya tidak perlu menyesali kalau saya harus berpulang sekarang misalnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sangat siap gitu. Jadi sudah melakukan hal-hal yang menakjubkan dan ya mudah-mudahan ada yang kita tinggalkan. Jadi mengalir saja. Kalau just follow your heart, then the universe will conspire to help you. Jadi ikuti kata hati karena semesta akan berkonspirasi membantu dan mendukung kita untuk mewujudkannya. Jadi saya kira jangan berhenti untuk berpikir ya ke depan banyak hal menakjubkan. Mungkin saja kita akan mengabdi di tempat yang lain atau menjadi dosen, menjadi guru ngaji, menjadi peternak, menjadi penikmat seni, who knows. Siap. Sebentar lagi 2024 nih udah ada depan mata nih, akan maju lagi kah? Ya tergantung. COVID mengajarkan saya satu hal bahwa terlampau banyak keinginan itu akan membuat hidup ini tidak tenang. Bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Jadi mengalir saja. Apa yang ada gitu, hidup itu jadi lebih tenang. Dan menurut saya 2024 masih jauh. Kalau kita masih hidup, kita lihatlah. Kalau masih dipercaya oleh masyarakat di NTB, kita akan mikir, mungkin saya belum bisa pastikan bahwa pasti akan maju jadi calon gubernur, karena yang calon jadi gubernur sekarang sudah, menurut saya sudah cukup juga. Istri sama anak saya bahkan bilang
Cukup sekali saja. Cukup kali saja. Tapi tetap prinsip tadi ya, follow your heart saja, biarkan mengalir seperti apa adanya, biar dan alam yang akan mengaturmu menjadi apa seperti itu, begitu ya. Iya. Kalau akhirnya nanti maju lagi di 2024, masih akan berpasangan dengan Umi Rohmi kan? Saya sama Bu Rohmi itu baik-baik saja ya. Saya justru makin kesini, makin melihat beliau orang yang punya kemampuan lebih ya. Jangankan jadi wakil gubernur, jadi presiden pun Bu Rohmi itu Siap ya. mantap. Oke. Jadi kalau misalnya saya maju lagi sama beliau, sangat besar kemungkinannya ya. Tapi karena selama ini bukannya ada masalah, Ya. kami makin mesra, Tapi makin kelihatan di berbagai media sosial terlihat seperti ada gap lagi dan akhirnya seperti diramalkan bakal pecah begitu ininya, fungsinya begitu. ya wajar aja namanya orang meramal kan. Tapi kadang-kadang orang juga kan ingin memisahkan kami juga Ya. banyak juga. Tapi menurut saya politik itu ya nggak linear. Betul. Tapi sejauh ini kami bekerja sama, saling mendukung, saling mengisi. Dan menurut saya Bu Rohmi bukan menjadi wakil gubernur, tapi kami adalah partner yang baik, yang saling mengisi, saling melengkapi, saling melindungi. Baik. Dan menurut saya jauh lebih mudah buat saya bekerja kalau harus jadi gubernur lagi dengan Bu Rohmi. Oke, baik Bang Jul, sebelum kita akhiri saya minta satu aja Bang Jul menyampaikan kata inspirasi atau kalimat inspirasi buat sobat inspirasi, karena memang ini kita berharap ada nilai yang memang benar-benar inilah poin yang bisa saya dapatkan dari Bang Jul begitu. Pertama ya, saya selalu kasih cerita menarik tuh, kalau ya kita jangan pernah ragu untuk punya mimpi atau cita-cita yang besar ya. Masuklah dalam lingkungan yang memungkinkan kita tumbuh dan berkembang sebagai manusia ya. Dan sekali kita sukses akan mengundang kesuksesan berikutnya. Oleh karena itu bergaul sama orang-orang sukses, orang-orang besar yang ada di ibu kota atau dari luar negeri, karena mereka akan menghadirkan banyak impian-impian baru buat kita semua. Baik sobat inspirasi, hampir kurang lebih 1 jam kita berdiskusi dengan Bang Jul, orang nomor 1 di Nusa Tenggara Barat. Banyak sekali nih inspirasi yang bisa kita petik dan bisa kita ambil dan jadikan pelajaran tentunya seperti itu. Dan seperti biasa pada akhir sesi bahwa kami juga tetap berharap pada sobat inspirasi bisa mengambil makna, bisa mengambil nilai dari apa yang kami kulik begitu ya. Kami ucapkan tentunya terima kasih banyak pada sobat inspirasi yang sudah menyaksikan, dan sekali lagi kami minta tolong bantu channel kami supaya tetap bisa menjadi inspirasi buat yang lain dengan cara subscribe dan juga share linknya ke sobat lain supaya makin banyak mendapatkan kisah inspiratif begitu Bang Jul. Terima kasih banyak Bang Jul atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah dicita-citakan dan apa yang menjadi visi besar dari Bang Jul bisa terrealisasi dan terlaksana dengan baik semuanya. Dan Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberkati Bang Jul dan Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.